Presiden Joko Widodo memanggil para petinggi parpol koalisi ke Istana Negara pada Rabu sore kemarin. Beragam spekulasi dan dugaan pun bermunculan mengenai isu yang akan dibahas Presiden bersama partai yang sudah mendukungnya masuk ke istana untuk periode yang kedua ini. Terlebih, pertemuan ini berdekatan dengan beredarnya kabar reshuffle kabinet, yang tentu saja menjadi hal yang ditunggu sebagian kalangan dan masyarakat. Karena ketika reshuffle dilakukan, maka akan ada pergantian pemain di kabinet. Bisa jadi ada menteri baru menggantikan menteri lama atau sekedar bertukar posisi. Kejutan pun bertambah karena tidak hanya 6 parpol koalisi saja yang diundang, namun terlihat kehadiran Ketua Umum dan Sekjen Partai Amanat Nasional. Usai pertemuan, Sekjen Nasdem Joni Plate menyebut jika pertemuan para petinggi partai dengan Presiden hanya membahas penanganan virus corona, percepatan recovery ekonomi, sistem ketatanegaraan, serta rencana pemindahan ibu kota. Namun, di luar pembicaraan yang dilakukan, kehadiran PAN menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini seakan menegaskan masuknya PAN sebagai tambahan energi baru bagi koalisi pemerintah di sisa waktu yang hanya 3 tahun lagi. Sejumlah pertanyaan pun mencuat, apakah koalisi ketujuh partai ini akan solid di sisa waktu jelang 2024? Akankah ada manuver lain yang disiapkan dari digandengnya PAN dalam koalisi pemerintahan? Lalu, bagaimana dengan nasib sejumlah partai yang sebelumnya berkeringat membantu Jokowi ke istana? Seperti PSI, Hanura, PKPI, Perindo, dan PBB. Tim TV One mengabarkan. Ya, sesuai dengan judul saya bahwa PAN sudah tidak abu-abu lagi nih untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam pertemuan kemarin pada hari Rabu ini diundang ke istana. Diungkapkan juga oleh Menkominfo sudah menjadi sahabat baru dari partai koalisi pastinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih hidden agenda di balik ini? Ya pastilah kalau politik ada masuk tersembunyi di dalamnya. Apakah nanti juga usai pertemuan ini posisi kursi menteri sudah akan dipastikan ada untuk PAN? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Mas Pangi, selamat malam. Assalamualaikum. Sudah bersama saya di studio TV One. Malam, Mbak Caca. Kita akan membaca segala macam kemungkinan yang bisa akan terjadi ya. Dan juga mungkin tidak terjadi. Dan saya juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya lewat sambungan Zoom. Mulai dari Mas Owi, Mas Ahmad Badlowi dari P3 di sini. Mas Owi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Caca. Ya, saya juga sudah melihat ya Mas Raja Juli Antoni, Mas Antoni, Sekretaris Dewan Pembina PSI. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, saya juga sudah melihat ya Pak Viva Yoga, Waketum PAN. Assalamualaikum, selamat malam Pak Caca. Oke, baik. Sebelumnya pastinya saya mau bertanya pada yang punya pesta dulu di sini ya, PAN. Oke. Mas Viva Yoga, sebenarnya saya agak hati-hati sih mau nyebut judul saya malam hari ini karena belum ada satupun pernyataan secara firm, secara sah, secara legal ini sebenarnya PAN sudah masuk koalisi atau tidak? Karena kita melihatnya baru statement dari Pak Menkominfo ini, Mas Viva Yoga. Ya, saya tegaskan pada hari ini bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai koalisi pemerintah sekarang ini. Jadi sebenarnya tidak aneh kalau PAN itu masuk di pemerintahan koalisi karena sejak pemerintahan pasca reformasi tahun 1999, mulai dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, sampai Presiden Jokowi paruh waktu, PAN itu adalah partai koalisi pemerintah. Jadi kalau kemudian ada ijtihad politik dari Partai Amanat Nasional sebagai partai koalisi pemerintah ya bukan hal yang aneh lagi gitu. Kalau ada anggapan
jangan sampai PAN nanti main dua kaki gitu ya Mas Jajuli ya. Enggak, PAN tidak main dua kaki atau main tiga kaki, empat kaki, enggak. PAN itu adalah partai yang konsisten, yang amanah. Persoalan kemarin keluar dari koalisi itu karena berbeda pandangan soal pilihan dalam capres, pencapresan, sehingga ada moral politik untuk berbeda pilihan. Gitu. Jadi sekarang ini adalah PAN era baru, spirit baru, suasana baru. Baik, berarti tolong diberikan pengertian juga untuk masyarakat. Berarti tidak dukung Pak Jokowi untuk pemerintahan periode ini, tapi ketika sudah memimpin diminta untuk bergabung begitu? Kemarin pada waktu pemilihan Pilpres kan berbeda, termasuk juga beberapa partai koalisi kan juga berbeda pada waktu itu. Tapi pada masa pemerintahan awal mereka langsung bergabung. Nah saat ini PAN sudah masuk pada era baru, pada kepemimpinan yang lebih solid gitu. Jadi suasana kebatinannya di internal sudah menampakkan suasana yang harmonis. Dan kalau kemudian masuk sebagai partai koalisi kan bukan hal yang aneh karena mulai tahun 1999 itu PAN sudah menjadi partai koalisi pemerintah. Baik, sekarang saya mau ke Mas Raja Juli Antoni dulu. Mas Antoni, ini sebenarnya saya sih kemarin pikirnya ada 8 ketum ya yang diajak bergabung atau dipanggil ke istana. Ternyata cuma 7. Kok PSI nggak datang? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kita memang ketahui yang diundang ke istana kemarin itu adalah partai-partai di parlemen, di DPR. Jadi dengan kerendahan hati kami memahami bahwa pertemuan itu memang pertemuan teman-teman partai yang memang melampaui parliamentary threshold pada pemilu yang lalu. Namun kami tetap berkomunikasi sebagai pendukung utama dan pertama Pak Jokowi ya. Kami tetap berkomunikasi yang baik dengan Pak Jokowi. Baru bulan yang lalu kami terima di Istana Bogor ya. Ada akomodasi politik yang juga cukup proporsional kami terima. Terakhir kader kami Pardo Maldini diangkat menjadi staf di Mensesnek ya, untuk juru bicara dan sekarang menjadi semacam juru bicara utama di istana. Jadi komunikasi politik kami berjalan baik dengan Presiden Jokowi dan itu tadi kami memahami bahwa memang pertemuan kemarin PSI memang tidak diundang karena memang tidak masuk parlemen. Tapi dalam konteks ini Mbak Caca, saya mengucapkan selamat kepada PAN ya, ahlan wa sahlan, marhaban ya, selamat datang di koalisi besar Pak Jokowi. Persoalan Indonesia memang sangat kompleks ya, masyarakat kita sangat majemuk. Dari segi geografis kita juga sangat luas sehingga memang beban berat harus dipikul bareng-bareng ya. Solidaritas bersama diperkuat, gotong royong. Jadi dengan bergabungnya PAN tentu ini menjadi energi baru dan saya kira tidak ada jealousy, kecemburuan dari teman-teman yang lama. Selama memang Pak Jokowi sebagai presiden yang kita tunjuk, kita pilih bersama, menganggap bergabungnya PAN ini merupakan satu hal yang konstruktif bagi kepentingan politik untuk kepentingan rakyat, maka sekali lagi marhaban, selamat datang kepada PAN. Cuma memang saya punya poin tuh Mbak Caca ya, saya punya poin yang tadi saya sampaikan di media, bahwa teman-teman PAN ini mempunyai presiden yang tidak elok lah kalau saya sebut demikian ya. Jadi dulu bergabung di partai pendukung Pak Jokowi, salah seorang kader terbaiknya diakomodir menjadi menteri. Akan tapi langgam politik ya, cara bertutur politik itu lebih ke oposisi ketimbang partai mendukung koalisi gitu. Nah, saya berharap pada periode ini ya, tentu tadi kita mendengarkan komitmen dari Mas Yoga ya, Pak Yoga dan Bang Zul mungkin sekarang mempunyai kepemimpinan yang lebih firm ya. Mudah-mudahan bahwa apa yang terjadi ya, paling tidak itulah pesan publik dan kami dari partai politik, bahwa PAN tidak lagi akan main dua kaki, tapi konsisten secara bersama-sama mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk mengatasi persoalan kerakyatan yang memang sudah sangat cukup berat ya kita alami akhir-akhir ini. Ya, Pak Yoga, ditanggapin dulu dong. Ini selamat tapi ada tapinya. Masa lalu ini nggak bisa kemudian dihapus. Nah ini bagaimana ini? Rasa-rasanya masih ragu ini. Koalisi tapi oposisi atau bagaimana? Bukan, Mas Jajuli tidak ragu hanya catatan kaki, tapi percayalah sekarang ini adalah PAN dengan trase baru, era baru, komitmen baru. Memang pada waktu itu
seakan-akan PAN itu sangat keras mengkritik kepada pemerintah karena beberapa hal dan tidak usah saya ungkapkan. Tapi bagian dari moral politik dari Partai Amanat Nasional pada waktu itu yang berbeda pilihan pasangan calon capres-cawapres sehingga PAN mengundurkan diri. Tapi itu menjadi catatan yang baik buat kami dan percayalah dalam hal soal komitmen moral, kemudian dalam hal soal konsistensi sikap yang amar ma'ruf nahi mungkar, kita tetap menjaga marwah dan kewibawaan pemerintah agar tetap bersih, kuat, berwibawa dan bisa memberikan manfaat dan melayani masyarakat secara umum. Oke, masih juga saya ditambah dengan satu narsum lagi di sini. Sebelum saya ke Mas Owi, sudah saya lihat ini senyum sumringah dari Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, kalau tadi menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Viva Yoga, jelas dari awal hati sanubarinya ini ke Pak Jokowi. Jadi kalau Pilpres kemarin tuh hanya ya begitulah. Ini bagaimana tanggapannya? Bang Mardhani, sepertinya belum saya dengar suara dengan jelas. Yang pertama itu hak setiap partai untuk membuat keputusan. Tetapi publik punya catatan yang kuat dan kita betul-betul harus memperhatikan catatan publik itu karena memang publik punya logika dan etikanya sendiri. Begitu, Caca. Oke, sebenarnya bagaimana nih perasaannya ini kan teman seperjuangan waktu periode ini nih ditinggal karena memang udah bersih-bersih di dalamnya. Nah, yang ada sekarang ini yang pro ke Pak Jokowi semua, ini bagaimana? Ya, di politik nggak boleh baper, Caca. Dan kita harus terus berjuang bahwa masing-masing punya strategi, monggo itu pihak masing-masing. Walaupun tentu kami menilai secara demokrasi ini tidak sehat karena perimbangan antara koalisi sama oposisi kian jomplang dan ini bisa membahayakan kepentingan rakyat secara umum. Oke, baik. Nanti saya masih akan perbaiki komunikasi saya dengan Bang Mardhani. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Mas Panggi di sini. Apa sih maksud Pak Presiden ini borong semua partai untuk diajak masuk gerbong mendukung pemerintahan? Apa sih goalsnya ke depan sesaat lagi?